kabarnya hari ini? Sehat. Nah, untuk itu anak-anak, hari ini kita belajar seperti biasa, tapi Bapak mengajar di dua kelas 5 dan kelas 6. Makanya Bapak ajak kalian keluar ya. Nah, bagaimana kalau kita langsung belajar saja? Tapi hati-hati ya, silakan masuk ke dalam kelas. Kelas 5 masuk ke kelas 5, kelas 6 masuk ke kelas 6. Silakan. Anak-anak kelas 6, sekarang kalian buka buku untuk sementara, kalian baca-baca, kalian pahami buku tersebut. Nanti Bapak akan kembali ke kelas kalian setelah mengajar di kelas 5 ya. Nah, kalian bahas tentang geografis Indonesia dan kehidupan ekonomi. Silakan itu di atas, silakan dibaca-baca. Bapak akan balik nanti ke kelas 6 ya. Baik. Kelas 5 tadi di luar sudah kita Bapak sapa kalian. Sekarang kita absen ya. Saya isi daftar. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Oke, puji Tuhan. Baik. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang karakteristik geografis Indonesia. Silakan dibaca-baca. Bapak akan kembali setelah mengajar di kelas 6. Oke ya, silakan dibaca bukunya. Untuk kelas 6, bagaimana semuanya hadir pada hari ini? Hadir. Semua hadir pada hari ini, puji Tuhan ya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia, itu teks non fiksi, ide pokok dan ringkasannya seperti yang ada di atas. Ini ibunya pada hari ini, dan ada di dalam buku juga. Kita dibaca. Teks non fiksi, ide pokok dan ringkasan. Nah, tentunya anak-anak belum mengenal yang namanya teks non fiksi. Artinya teks non fiksi ini adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta. Yang contohnya berupa majalah. Buku yang kalian baca itu adalah teks non fiksi. Ya, itu dia. Terus yang kedua adalah ide pokok. Nah, ide pokok ini anak-anak adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini adalah contohnya di dalam buku tersebut sudah dibuat dalam teks non fiksi. Maka kita harus cari yang namanya ide pokok. Masalah pentingnya gagasan utama dari pembacaan tersebut. Nah, kemudian adalah ringkasan. Nah, ringkasan ini artinya adalah penyajian kembali suatu teks, namun dia dalam bentuk lebih ringkas, bukan seperti teks yang kita baca semula, tetapi sudah diringkas. Oke, baik, sampai sini mengerti? Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Bagaimana Raymond, ada pertanyaan? Ada Pak. Apa pertanyaannya? Apa contoh non teks fiksi? Apa contoh teks non fiksi? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Tentunya coba perhatikan di atas layar. Ini adalah contoh non fiksi berupa berita di koran. Siapa yang pernah membaca koran di sini? Siapa? Silakan kan? Kamu sudah pernah membaca koran? Sudah Pak. Nah, itu adalah salah satu teks non fiksi contohnya. Nah, selain dari koran, yaitu ada contohnya majalah, buku sejarah, laporan, penelitian, dan ensiklopedia. Tentunya tadi saya Bapak lihat kalian sudah belajar kepada Ibu yang kuliah halaman tentang ensiklopedia. Sempat saya dengar tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh teks non fiksi. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Nah, untuk itu Bapak ada tugas kelompok untuk kelas 6. Silakan dibuat kelompoknya sebanyak 2 kelompok. Tugasnya adalah buatlah ringkasan dari teks yang ada di halaman 10.
Silakan dibuka di halaman 10, di situ ada teksnya ya. Halaman 10 tersebut ada teksnya, contohnya seperti ini. Nanti Bapak akan minta kembali untuk dipresentasikan ke depan kelompok ya. Silakan dibentuk kelompoknya dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Sampai Sinova kelompok 1, kamu gabung ke Sadia kelompok 2. Ya udah ya. Kalau ada bentuk kelompok, saya akan kembali ke kelas 5 untuk mengajar ya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Ya? Oke, baik. Sudah dibaca bukunya? Baik ya. Berarti kita belajar hari ini tentang karakteristik geografis Indonesia. Nah, apa sih geografi dan kehidupan ekonomi? Nah, apa itu geografi Indonesia? Nah, Indonesia ini mempunyai beberapa ciri khas geografis yang penting. Tentunya kita tahu dulu ya, negara Indonesia ini adalah negara kepulauan ya. Contohnya kita ada di Pulau Nias, sedangkan pulau yang paling besar ada di Jawa dan Kalimantan. Makanya Indonesia disebut negara kepulauan. Terus negara maritim. Nah, itu artinya Indonesia ini meskipun banyak pulau, tapi kita masih memiliki jiwa maritim. Kita bisa bersatu, ya. Kita bisa bersatu sehingga kita bisa merdeka, kan? Seterusnya, ini negara Indonesia ini adalah negara agraris. Nah, sebagian besar wilayah daratan Indonesia ini punya tanah yang contohnya kita di sini tanah kita ini sangat subur. Ada banyak sumber daya alam. Contohnya ada durian, ada kebun karet, ada sawah, ya kan? Nah, seterusnya pengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, geografis ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya dari sini dulu, dari desa kita ini, dari sama kita di sini, mata pencarian kita yang utama adalah karet. Itu adalah kota. Makanya sumber daya ini sangat dan geografis ini sangat berhubungan dengan kehidupan ekonomi manusia. Ya, makanya disebut pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Terus perikanan dan perdagangan. Tentunya sudah kita tahu tentang perdagangan. Di sini di pekan kita yang di atas ada banyak yang berdagang. Ada yang jual ikan, ada yang jual beras sembako dan lain-lain, ya kan? Dan ada juga pariwisata. Kalau di sini sama kita di sini tidak ada yang namanya pariwisata. Karena daerah kita bunga. Kalau di pesisir di sana ada banyak pariwisata, ada pantai, ya kan? Siapa yang pernah ke pantai? Saya. Siapa? Mana pantai? Kemana kalian ke pantai? Kemana pantai kalian? Nusa Lima. Tidak kali kan? Pantai Nusa Lima. Nah, itu adalah satu pengaruh geografis. Kita bisa merasakan yang namanya pantai Nusa Lima. Itu dia. Nah, apa hubungannya pekerjaan dengan sumber daya alam? Tentunya Bapak sudah jelaskan tadi. Hubungan pekerjaan dengan sumber daya alam adalah contohnya orang tua kita adalah seorang petani, maka dia menderes karet. Nah, karet itu adalah satu bagian dari pertanian, dan pertanian itu suatu bentuk dalam geografis ekonomi. Nah, bagaimana paham sampai di sini? Bagaimana? Ada pertanyaan? Ah, itu ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Oh, yang ada di desa kita ini. Oh, sebenarnya hubungan pekerjaan dan sumber daya alam kita ini yang ada di desa itu sangat banyak. Contohnya satu sudah sebutkan tadi, petani karet dan petani. Contohnya yang ada sekarang yang lagi marak-maraknya adalah kapulaga. Ya kan? Apaan yang menanam kapulaga? Terus sekarang apa lagi? Pinang. Ada yang menanam pinang. Makanya di situ adalah hubungan pekerjaan dengan sumber daya alam. Selain pertanian apa? Ada perikanan, ya kan? Ada yang membuat ikan, ada yang menangkap ikan di sungai, kan mereka jual jadi uang. Itu adalah hubungan pekerjaan dengan sumber daya alam. Bagaimana? Mengerti sampai di sini? Mengerti?
mari kita membuat tugas kelompok. Tugas kelompoknya silakan dibuat sebanyak 2 kelompok. Laki-laki semua dulu kelompok 1 dan perempuan kelompok 2. Oke. Baik, saya tinggal sebentar, saya akan ke kelas sekarang. Bagaimana kelompok di kelas 6 sudah selesai? Oke, baik, karena sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Depannya aja dulu, karena kita banyak, depannya aja yang maju ya. Ya, kita didampingi diwakili oleh ketua. Silakan kelompok menyampaikan. Berdasarkan teks yang telah kami baca, perubahan iklim, kenaikan suhu dan perasaman laut merusak keanekaragaman hayati laut. Kenaikan suhu menyebabkan pemutihan karang yang vital sebagai habitat. Perasaman laut mengancam organisme bermancangkan, memengaruhi rantai makanan dan industri perikanan. Mitigasi emisi gas rumah kaca sangat penting untuk melindungi ekosistem laut. Oke. Sekian saja, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita. Itu dia tadi kan tugas kalian tentang ringkasan. Berarti teman kita kelompok 1 sudah mengetahui tentang yang namanya ringkasan. Itu sudah sempurna yang dilakukan ya. Tadi contohnya judulnya apa tadi? Apa tadi? Perubahan iklim. Kalau dibahas secara mendetail di dalam menghadapi itu sangat panjang. Karena setelah diringkas makanya sangat pendek tapi berisi singkat, padat dan jelas. Iya. Bagaimana, sudah mengerti? Oke, karena sudah mengerti, kalian ada tugas mandiri, silakan ditulis. Buatlah suatu teks non fiksi berdasarkan imajinasi kalian, ya. Berdasarkan imajinasi kalian cari di mana suatu contoh teks non fiksi, kalian ubah sedikit atau banyak ke bapak, nanti bapak periksa, ya. Setelah itu kalian buat ringkasannya. Setelah kalian buat teksnya, baru kalian buat ringkasannya. Setelah kalian apa ringkasannya, maka kalian harus ambil ide pokoknya. Bagaimana? Mengerti? Nah, silakan dikerjakan sekarang. Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Oke. Kalau tidak sempat nanti bisa dikerjakan di rumah. Untuk itu sebentar dulu dikerjakan, saya akan setelah sini. Saya tinggal sebentar ya. Oke. Bagaimana kelas 5? Sudah selesai tugas kelompoknya? Nah, baik. Karena sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Untuk kelompok 2, silakan dipresentasikan ke depan. Silakan diperhatikan ya, kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan sumber daya alam, yaitu ada saja pertanian yang ada 3, yaitu petani, pekebun, peternak. Ada juga kehutanan, penebang kayu, pengumpul hasil hutan, pertambangan, penambang geol, kelautan dan perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, energi, operator pembangkit listrik terbarukan dan non terbarukan. Begitulah hasil diskusi kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana? Nah, kelompok 1 sudah paham? Kita ya kelompok 1, silakan kembali ke belakang. Berarti yang disampaikan teman kita tadi adalah hubungan pekerjaan dan sumber daya. Nah, ada tadi kehutanan, ya, ada tadi penambangan, ya kan? Bukan hanya yang ada di desa kita, ada banyak di luar sana. Nah, untuk itu, bagaimana? Udah dimengerti dulu ini? Udah dimengerti? Karena sudah
Sudah dimengerti, maka Bapak ada tugas PR di rumah. Silakan ditulis. Udah, buatlah sebanyak 5 buah hubungan pekerjaan dan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, ya, contohnya di desa kita atau di kecamatan kita ini, dan kalian ketahui bagaimana bisa dikerjakan dia. Bisa. Untuk menghemat waktu silakan dikerjakan dulu sekarang, kalau tidak sempat nanti bisa dikerjakan di rumah, ya. Saya akan kelas 6 untuk mengajar kelas 6. Bagaimana kelas 6 sudah selesai? Ya, itu tugasnya sangat banyak. Itu tugas tersebut dikerjakan di rumah, ya. Jadi Bapak akan sampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa teknik teks non fiksi menyajikan informasi yang aktual. Seperti yang Bapak tadi bilang, bahwa teks non fiksi itu harus informasi yang jelas. Sudah kita dengar, sudah diteliti dengan sumbernya, bagaimana apakah hasil informasi tersebut. Kemudian ide pokok adalah gagasan utama, hanya tadi sudah menjelaskan. Seterusnya ringkasan adalah penyajian ulang secara singkat. Maka untuk pembuatan tugas di rumah kalian harus perhatikan ketiga poin tersebut, yaitu teks non fiksi, ide pokok, dan ringkasan. Apa itu? Ya, apa itu teks non fiksi, apa itu ide pokok, apa ringkasan dari hasil yang kalian buat. Nah, sekian saja untuk kali ini. Silakan dulu di sini atau bisa keluar sebentar buat barisan di depan. Saya akan ke kelas 5 sebentar. Bagaimana kelas 5 sudah selesai? Karena masih belum? Tugas tadi silakan dibuat di rumah, kerjakan, dikumpul ke pertemuan berikutnya. Nanti Bapak akan lihat. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa letak demokrasi intervensi Indonesia mendukung ekonomi jalur perdagangan dan kekayaan sumber daya alam. Meskipun membuka peluang besar pada tatanan timbangan pembangunan dari sisi rencana, pemanfaatan optimal dan pengelolaan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dia artinya bahwa ekonomi ini sangat penting. Maka kita harus perhatikan, ya. Untuk anak-anak silakan didengar bahwa geografi ini sangat pentingnya. Untuk itu mari kita hargai pekerjaan kita, meskipun itu petani, pedagang, makanan, mari kita hargai tersebut, karena dari mereka itu kita bisa sekolah. Untuk itu sudah dari pada hari ini, tentunya silakan kalian harus di luar seperti tadi untuk gabung kelas 6. Oke, silakan di luar. Kelas 6, sekian saja untuk pembelajaran kita ini pada hari ini. Bapak tadi sudah mengajak ke kedua kelas dan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa, dipimpin oleh kelas. Silakan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, kami sudah siap belajar. Sementara kami pulang jalan kami. Amin. Doa menjadi sempurna penebus dosa manusia. Nah, untuk itu anak-anak silakan pulang dan hati-hati di jalan, ya. Jangan sampai berantem di jalan ataupun terlambat datang ke rumah, nanti orang tua kalian marah. Baik, sekian saja untuk hari ini. Selamat siang ya, Hong. Ya Allah.